Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Inilah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 6 September 2024, hari Jumat, dan ini adalah event penting ataupun hari H yang penting untuk hari ini, karena hari ini adalah hari NFP ataupun non-farm payroll. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke. Jadi untuk data NFP nanti malam ya, itu sebenarnya rada berat untuk saya prediksi. Kenapa? Karena data NFP kemarin itu luar biasa perbedaannya ya. Data NFP-nya di sini itu dari 114.000 diperkirakan di 164.000. Ini 114.000 itu sangat luar biasa jomplang bedanya ya, sangat luar biasa beda. Jadi kalau diperhatikan ya itu mirip dengan kejadian di tanggal 3 Mei gitu kan. Kemudian seperti tanggal 3 Mei, kemudian di tanggal 3 November 2023, tanggal 4 Agustus 2023 gitu kan. Jadi rada berat untuk lihat NFP saat ini, dan juga melihat daripada data tingkat pengangguran yang semakin lama semakin naik ya, karena selama beberapa minggu kemarin itu kan tidak pernah selama beberapa bulan kemarin itu kan tidak pernah keluar di angka 4%. Ini Juni, Juli, Agustus itu 4,1, 4,3, itu luar biasa. Ini sudah 3 bulan berturut-turut angka pengangguran itu naik ya, 3 bulan berturut-turut angka pengangguran itu naik. Jadi itu memang berdampak luar biasa ke market ya. Jadi hati-hati untuk hari ini bagi kalian yang trading pada saat NFP ya. Jadi kemarin siapa di sini yang sempat ambil posisi buy? Seperti yang sudah saya katakan juga kan, secara marketnya yang saya lihat kemarin itu lebih condong untuk ambil posisi buy sebenarnya. Hanya saja saya pribadi pun nggak ada ambil posisi buy kemarin, jujur ya, karena saya sudah katakan tidak ada untuk ambil trade, karena menjelang NFP lebih baik saya setelah NFP baru trade. Ya benar aja, ketika dia break dari trendline di sini, dan saya katakan juga sekalinya ini break trendline, di grup juga sudah saya katakan dia kemungkinan akan naik sampai ke 2520. Benar aja, berhenti sampai 2520 dan kemudian turun ke bawah. Kemarin di analisa juga sudah saya katakan kalau ini break sekalinya, karena ini adalah liquidity yang cukup besar di time frame H4, dihabiskan semua liquidity-nya, ya udah ini sekalinya break, market bisa langsung lari. Ya, jadi mungkin di sini ada yang ambil posisi buy nggak? Kalau saya pribadi jujur nggak ada ya, nggak ada buy, nggak ada open posisi sama sekali. Jadi benar-benar pure sudah tidak ada trading. Jadi sebelum analisa ini teknikal ya, saya mau infokan sedikit bahwa NFP nanti itu bisa terjadi dua hal yang terbalik. Jadi kalau kalian perhatikan pada saat NFP kemarin di tanggal 2 Agustus ya. Kalau kalian berkaca pada NFP tanggal 2 Agustus kemarin, itu adalah suatu kejadian yang lucu ya. Mana dia 2 Agustus ya kemarin ya. Ini kayaknya. Bukan. Ini ya. Nah, ini. Kalian bisa lihat ini adalah NFP di tanggal 2 Agustus. Lihat. Awalnya apa? Secara logika, kalian lihat aja ini ya. NFP 206.000 diperkirakan turun ke 176. Tingkat pengangguran dari 4,1 diperkirakan akan flat 4,1, keluarnya berapa? 114 dan 4,3. Apa yang terjadi di XAU? Naik dia, betul, 2476, tinggi. Habis itu apa yang terjadi? Drop parah ya. Ini yang saya katakan hati-hati. Jadi kalau semisalnya, inilah yang dikatakan dilema di XAUUSD kalau masalah fundamental sekarang. Makanya saya katakan sekali lagi, XAUUSD ini itu ada berbagai macam tipenya. Dia ini dianggap sebagai risk asset, iya, dipandang safe haven, iya, dianggap sebagai musuhnya dolar, iya, dianggap temannya dolar juga, iya gitu. Makanya kemarin itu di Agustus ya, karena itu marketnya benar-benar shock berat ya, benar-benar shock berat akibat data NFP yang buruk sekali, yang dimana kalau kalian ingat kejadian di bulan lalu itu adalah
kemungkinan terjadinya apa ya, resesi atau enggak inflasi yang gila ataupun ya gimana lah pokoknya. Itu makanya banyak yang berspekulasinya muter ya, dari yang membawa XAUUSD naik. Setelah itu sebentar mereka berpikiran XAUUSD adalah emas yang bersifat yang berisiko tinggi. Sehingga kalau dilihat berarti ini adalah tidak sesuai dengan data ataupun ekonomi yang ada di Amerika. Ya udah, orang-orang mau withdraw ataupun melepas semua posisinya untuk buyback lagi, tapi nanti buybacknya. Dan itu juga terjadi di stock market ya kan. Kalau kalian lihat di tanggal 2 Agustus pada saat NFP, stock market itu juga gila-gilaan dropnya ya. Makanya saya kemarin katakan di bulan Agustus kemarin, hati-hati, takutnya hari ini mengulang lagi ya. Karena sekali lagi NFP XAU ini dampaknya ke NFP memang normalnya adalah terbalik ya. Dampak normalnya adalah terbalik, yang dimana kalau NFP-nya jelek, XAU-nya condong bergerak naik. Tetapi ya sekali lagi, ini XAU dipandang sebagai apa? Dipandang sebagai bisa dikatakan temannya temannya USD bisa, musuhnya USD bisa, risk asset iya, safe haven juga iya. Sekali lagi hati-hati ya. Takutnya kalau memang nanti malam hasilnya buruk lagi ya, buruk lagi di sini ya, ini yang semulanya XAUUSD-nya naik, stock market ketakutan ya, ya udah, market melihat bahwa gold ini dipandang sebagai risk asset, kembali lagi akan kejadian di tanggal 2 Agustus kemarin. Semula naik, kemudian dibalikkan turun ya, dibalikkan turun karena orang-orang melepas posisi karena ini dianggap sebagai risk asset ya. Jadi harap berhati-hati di gold. Jadi jangan semata-mata kalau kalian ngelihat gold itu naik, lihat juga ini korelasinya kemana ya gitu. Oke, sekarang saya bahas secara teknikal dulu ya, secara teknikal dulu ya. Saya juga sudah bilang kalau misalnya market mau buat all time high, saya rasa rada berat. Hanya saja sekali lagi, ini saya katakan prediksi untuk NFP rada berat dilakukan ya. Jadi untuk sekarang saya coba cek dari segi teknikal aja dulu. Oke, dari segi teknikal, FYI untuk data prediksi NFP itu sudah saya posting di bagian analisa fundamental di sini. Jadi bagi yang ada di grup Discord bisa langsung buka analisanya di sini ya. Sudah saya infokan berapa angkanya yang kemungkinan akan keluar, karena sekali lagi ini ribet, cukup ribet untuk melihat prediksi data dari NFP-nya, karena saya perlu melihat cukup banyak data, membandingkan cukup banyak data dari kemarin-kemarin Agustus dan juga Juli itu kan, untuk melihat seperti apa. Jadi yang ada di grup Discord bisa buka seperti itu ya. Oke, untuk teknikalnya di sini ya tetap aja market saat ini adalah berada di ranging, ini adalah all time high dan juga ini adalah low dari all time high-nya. Berarti dari 2531 sampai 2470. Dan ini adalah ranging yang sebesar 608 pip ya, 608 pip perbedaannya. Ini cukup besar sekali sih sebenarnya, 600 pip ya. Jadi sekali lagi kalau saya lihat ini sequence ataupun yang namanya marketnya masih di dalam satu apa ya, inilah ya, satu gerakan ini. Jadi satu turun ini masih menjadi dominan ya. Oke, balik lagi ke weekly. Weekly otomatis ya, kalau misalnya weekly kita melihat penutupan di atas harga kemarin close, yaitu di harga 2510 ya. Kalau misalnya harga close di atas 2510 ya, saya rasa untuk di minggu depan kita bisa melihat kenaikan lagi ya, kemungkinan bisa menyentuh all time high ya, kemungkinan bisa menyentuh all time high. Tetapi misalnya selama pergerakan NFP nanti market itu ya, ingat di sini adalah high di minggu lalu dan ini adalah all time high. Kalau semisalnya nanti malam market itu bereaksi cukup cepat, dalam artian dia naik ya,
nge-sweep high, ya memang dia menciptakan suatu all time high baru. Setelah itu dia reverse turun dan menjadi bearish. Itu beda cerita, ya. Oke, menjadi bearish sekarang syaratnya di mana? Otomatis untuk menjadi bearish syaratnya untuk bisa lanjut turun di minggu depan adalah kalau bisa turun di bawah 2500, ya. Turun di bawah 2500 berarti otomatis close-nya di 2500, ya. Kalau misalnya nanti malam seperti ini close-nya dengan kondisi ekor panjang yang seperti ini, ya, ekornya misalnya anggaplah sampai 2490 lah, let's say ya, tapi close-nya di 2497, let's say kayak begini, ya. Ini kan berarti totalnya adalah 431 pip, who knows, ya. Bukan, sorry, ini weekly ya. Berarti ekor panjangnya tetap di sini ya. Sorry, salah. Nah, ekor panjangnya seperti ini. Ya, berarti untuk besar body weekly untuk saat ini kemungkinannya adalah 164 pip. Kemungkinan loh ya. Jadi hati-hati nih. Sekali lagi, walaupun banyak yang bilang bahwa September itu bulannya merah, ya saya juga sudah seasonality dari gold bulan September juga sudah saya share di grup Discordnya berapa persen itu kan untuk bulan September. Tapi ingat, ini kan masih awal bulan September, ya. Ini masih minggu pertama. Kita masih ada di minggu depan, kita ada angka inflasi. Kemudian 2 minggu lagi kita ada data dari FOMC tentang suku bunganya. Ingat, itu masih jauh, ya. Itu masih jauh. Makanya untuk dari segi monthly, saya prefer melihat ini 1 minggu kelar dulu, ya. 1 minggu ini kelar dulu, baru nanti di hari Senin baru saya juga melihat pandangan monthly, ya. Untuk saat ini monthly tidak akan saya lihat dulu, saya lebih condong ke weekly dulu, ya. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya market nanti bergerak cepat gara-gara NFP naik nge-sweep high 2528, 2531, kemudian turun dan menjadi flip bearish, ya. Semula ini kan berarti di 2510 ya. Oh sorry, berarti dari dua openingnya kan weekly adalah di harga 2503. Berarti kan harga sekarang kan seperti ini ya. Dia misalnya naik ya, membuat all time high, kemudian reverse turun, kemudian flip bearish dan close-nya di 2497. Atau enggak, paling good adalah close-nya di bawah low minggu lalu. Close-nya di sini di 2488 atau enggak di 2490. Kalau kayak gini close-nya dan candlenya form seperti ini, terbentuk seperti ini, ya udah minggu depan kita bisa untuk memang akan naik dulu sedikit, mengisi ekor atas, kemudian baru akan lanjut turun, nge-sweep low-nya yang ada di sini. Itu kalau misalnya terjadi bearish. Kalau mau terjadi bullish, ya tetap aja ini harus close di atas 2510 ya. 2510 atau kalau paling bagusnya adalah break di atas all time high-nya. Kalau mau close di atas all time high-nya ya. Ingat ini mepet ya 2528 dan 2531. Syaratnya adalah yang pertama harus close di atas 2510 dulu. Nah, jadi kalau close-nya di 2515, 2512 ya masih oke lah. Masih oke dalam artian oke, kita masih bisa positif bullish, hanya saja hati-hati walaupun dia sudah nge-swipe atasnya ya. Dia nge-swipe atas di sini tapi close-nya masih bullish ya, kita masih bisa melihat market akan lanjut naik lagi. Tapi kan nggak naik langsung ya. Mungkin turun dulu sedikit baru dia akan naik lagi. Kemungkinan bisa kayak gini. Oke. Itu dari segi weekly. Kita harus lihat close candle-nya di mana sekarang ya. Sekali lagi syaratnya adalah 2510, 2502 dan 2493. Kalau mau bearish berarti 2502 sampai 2493, kalau mau bullish 2510 atau sekalian di atas all time high-nya. Udah itu ya syaratnya. Oke, kemudian dari segi daily sih ini tidak ada perubahan sama sekali ya. Ini tetap menjadi yang namanya resistance become support-nya di sini, tidak menjadi masalah ya. Ini juga menjadi area resistance-nya juga di sini. Berarti sekarang pergerakannya adalah sideways. Ini sideways-nya adalah sebanyak 580 pip total ya. 580 pip total untuk pergerakannya. Nah, kemarin
Kenapa saya katakan market itu cenderung bullish sebenarnya kemarin? Karena kalau dilihat ini kan rejectionnya panjang sekali, ya. Rejectionnya panjang sekali di hari Rabu kemarin. Ini kan panjang banget dan ditutup dengan body bullish ya, body bullish yang kalau kalian lihat ini seperti hammer mungkin atau rejection apalah ini. Ini bisa menjadi tendensi kalian untuk nge-buy sebenarnya. Tapi sekali lagi ini ya, kemarin kan sudah saya katakan market itu kemungkinan akan bisa melengkung, ya kan, melengkung seperti ini. Nah sekarang kalau dilihat ini belumlah menciptakan yang namanya higher low ataupun lower low. Oh sorry, lower high ataupun lower low. Karena kalau dilihat, jika melihat kondisi structure marketnya, berarti kan dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian anggaplah ini higher low-nya, ya, anggaplah ini higher low-nya. Masalahnya ini tidak bisa dikatakan sebagai lower low karena sekali lagi ini yang paling rendah, ya. Low ini adalah yang paling rendah. Jadi kalau ini tidak bisa di break, tidak bisa dikatakan sebagai adanya lower low baru ataupun adanya lower high baru, tidak bisa. Kecuali kemarin ya di hari Rabu itu marketnya turun di bawah 2470. Let's say misalnya harga kemarin itu drop. Ya, hari Rabu itu drop sampai 2465 aja sampai sini ya. Maka bisa saya katakan market itu membuat yang namanya lower low dan otomatis ini adalah menjadi lower high-nya. Ya. Ini lower high, ini baru lower low. Maka ini kemungkinan akan menjadi lower high yang baru. Tapi karena tidak terjadi seperti itu ya tidak bisa dikatakan menjadi trennya bearish. Yang mana otomatis ini masihlah di dalam kotak ya. Tidak berubah sama sekali. Dari segi daily tidak banyak yang bisa dilihat sebenarnya karena ini pure pergerakannya ini di tengah-tengah. Kalau dari segi stokastik di sini stokastiknya lebih ke harga di angka 68 sih. Jadi ini masih flat. Belum bergerak di bawah 50. Jadi masih ada condong untuk bergerak bullish sebenarnya. Hanya saja ya kalau bisa sekali lagi weekly ya, kalau bisa close di atas all time high atau enggak di 2510 ya, di bawah 2500 secara weekly lebih enak. Maka kemungkinan dari segi kalau misalnya dilihat kayak yang tadi ya, nyambung dikit ke weekly tadi. Ini adalah close-nya, kemudian di sini dan juga di sini. Jadi kalau dibandingkan dengan candle daily berarti otomatis secara weekly kalau close-nya di bawah 2502 ya, misalnya di 2500 pas atau enggak di 2497 ya, tendensinya kemungkinan akan bisa bergerak bearish membuat penurunan sampai resistance become support di daily yang valid di sini. Ya, tapi kalau misalnya close weekly di 2490 kemungkinan ini resistance become weekly-nya di daily akan bisa dijebol. Ya, kemungkinan ini bakal bisa dijebol. Jadi kalau close-nya di sini, ini kemungkinan bisa langsung break ke bawah. Tapi kalau close-nya di sini secara weekly, ya kemungkinan ini memang akan lanjut turun menjemput demand-nya di sini. Bukan demand sih, resistance become support-nya yang ada di sini. Tapi kalau close-nya di atas 2510, kalau close-nya sekarang di sini, berarti kemungkinannya adalah ya market lanjut membuat all time high. Itu. Tapi pandangan daily dan juga pandangan weekly itu masih sama. Ya. Pandangan daily, pandangan weekly itu masih sama, tidak ada yang berubah. Kalau dilihat dari segi candlenya sekarang, candle daily kemarin itu luar biasa, apa ya, luar biasa bullishnya, luar biasa ya. Inilah yang saya takutkan kenapa saya tidak mau trade kemarin. Karena walaupun memang saya lebih condong marketnya bergerak naik, cuman yang saya takutkan adalah kemarin itu marketnya hanya membuat manipulasi ya. Yang saya takutkan market itu hanyalah membuat manipulasi yang sejatinya baru nanti malam NFP bisa lanjut bergerak turun. Atau mungkin market hari ini sudah price in, jadi ketika NFP nanti malam market cenderung tidak akan bergerak. Ataupun misalnya kalau market ingin bergerak, sudah tahu misalnya kemungkinan hari ini hanya bergerak cuma tipis. Cuma tipis. Makanya kemarin tuh lebih volatil, makanya saya bilang kemarin nggak mau trading kemarin ya.
benar-benar nggak mau trading, benar-benar ya udah biarin aja gitu kan. Jadi kalau ditarik menggunakan Fibo sekarang dari segi daily, kalau pakai Fibo terakhir di sini ya, ini sih nggak bisa ditarik Fibo sebenarnya. Kenapa? Karena low-nya tidak berubah, soalnya tetap dari low ke sini. Ini berhenti 78,6, ini tidak bisa merubah Fibo sebenarnya. Kalau kalian paksa perubahan Fibo dari sini ke sini, ya ini kena 78,6 sih. Ya ini kena 78,6. Cuman saya nggak ngambil untuk Fibo yang di sini. Oke, dari segi daily ini tidak berubah sama sekali. Berarti untuk dilihat dari 25, 247 berapa ya? 24. Ya, dari tengah-tengah kotak ini kalau bisa saya kasih adalah 2477 dan bagian atasnya adalah 2528. Berarti titik pivotnya adalah ada di harga 2504. Ya, 2503 ya. 2503 adalah pivot dari support dan resisten di sini. Jadi otomatis kalau daily mengulang kejadian daily yang kemarin ya, yang lebar di sini, ya udah sabar aja sih. Selama tidak break support dan juga resistannya, ya kemungkinan bakal sideways. Sekali lagi, NFP di sini kita mau harganya bergerak satu arah dan kita mau market reaksinya itu jelas. Jangan membuat ketidakjelasan sih, itu aja. Oke, lanjut ke H4. Di H4 untuk bagian support yang bisa sekarang dipakai adalah, wait a minute, saya rasa 2504 sih ya. Kayaknya 2504 dan 2506. Alright, 2506 secara H4 masih oke ya. 2506,75 ini masih menjadi primadonanya. Kemudian kalau dicari lebih rendah, saya rasa ada di harga 2500. Bentar. Kalau dicari di H1 lebih dominannya adalah di sini ya. 2497, 2499, 2498. Bentar ya. Ini kalau saya garis, ya ini H1 sih. Ini H1 2498, kemudian H4 2506. Saya rasa sih 2506 di sini. Sampai mana ya? Saya perlu garis lagi satu, adalah di harga 2505 maybe. Coba ya. Oh enggak, itu kurang ke bawah. Ke sini ya. Ini kali deh. Kita ke M30 dulu. Oke, di M30 lebih jelas. Sorry. Oke, di M30 lebih jelas. Dari 2504 sampai 2506 itu adalah range supportnya sekarang. Ini sebelumnya ada satu area demand, cuman area demand sudah tidak fresh, sudah dites dan juga sudah jebol. Jadi saya rasa ini marketnya kalau sekalinya turunnya bakal bisa lumayan. Ya, untuk resistan tidak ada resistan lagi di atas kecuali cuma resistan all time high di sini. Kalau dilihat apakah ini bisa menjadi supply-nya, ya ini sudah lewat ya. Ini sudah lewat, ini juga sudah dijebol, sudah lewat, harga juga sudah bergerak turun, jadi nggak bisa sih. Jadi lebih prefer langsung pakai all time high aja ya. Original supply all time high sekali lagi. Oke, original supply all time high di mana? Yang ini. Ya, ini adalah original supply all time high.
sekalian itu aja dipakai ya, nggak usah ribet. Kalau terdekat di mana? Kalau dicari yang paling dekat adalah di harga 25. Wait a minute. H4 sih berat ya, H4 berat. H1 kalau dicari ini sih, tapi ini medium apa namanya? Nggak begitu bagus sih ya, 2519. Ya 2519 lah, cuma ini kurang bagus lah 2519. Jadi kalau ada yang mau consider buy nanti di atas 2519 silahkan, cuman hati-hati aja ya, karena hari ini sekali lagi NFP. Kalau dicari lagi paling rendah area demandnya di mana, ini berarti di M5 area demandnya ya, demand juga sudah di break, sudah selesai. Ini kalau dibilang marketnya tidak membuat liquidity ya, ini bukan liquidity namanya. Marketnya lebih condong ini mengambil area demand di sini, sehingga ketika dia turun dia bergerak naik. Kalau dilihat liquidity yang ada adalah ini sudah diambil tapi bukan liquidity, sudah diambil bukan liquidity. Last liquidity cuma ini doang sih. Last liquidity itu ada di level 2509, 2508. Ini doang sih. Jadi nanti malam kalau semisalnya kalian mau ambil posisi sell, lebih baik tunggu news keluar, ataupun kalau kalian mau buy tunggu news keluar. Untuk patokan-patokan ya, 2506 tetap menjadi primadonanya secara time frame H4, dan sekaligus kalian pakai resistan all time high aja, nggak usah di tengah-tengahnya ya. Di bawah 2506 ya, oke lah, kalian bisa ketemu 2498 kayak kemarin, atau enggak 2504 paling dekat, atau enggak langsung paling bawah di 2477. Jujur ya, ini untuk NFP sekarang rada berat, karena untuk level-level area ini rada berat untuk bisa dijadikan patokan mau ambil posisi ataupun target TP. Tapi kalau mau dicari Fibo ya, sekarang untuk update Fibo-nya, sebelum update Fibo adalah update dari segi trendline. Untuk trendline yang bisa dipakai saya rasa ini terlalu mereng sih. Ini terlalu mereng, tidak bisa dipakai. Untuk Fibo ya, untuk Fibo sekarang saya pakai Fibo H1 aja ya. Dari Fibo H1 ini swing sudah selesai, ini swingnya sudah selesai sampai kena 200% Fibo. Jadi otomatis Fibo-nya dibalik. Kalau misalnya dari sini ke sini, ini Fibo-nya berhenti 23,6 yang dimana saya tidak masuk. Kemudian ini hampir kena 38,2 ya. Hampir kena 38,2. Apakah ini sudah consider bisa dilakukan buy? Nah, ini tergantung market ya. Kalau marketnya sudah merespek 2504 yang tadi ya, demand tadi, kemudian secara H1 ini 38,2, mungkin aja. Tapi saya lebih prefer sih ini nunggu di 50%-nya ya, di angka 2498. 2498 sih saya rasa lebih cocok untuk dijadikan area demand sih, karena secara time frame 2 jam di sini lebih bisa dijadikan sebagai area demand sih, jujur. Ya, di time frame 2 jam di sini lebih prefer dijadikan area demand. Jadi saya rasa kalau harganya nanti turun sampai 2498 hari ini ya, dan ataupun beberapa jam kemudian misalnya, dan itu pun kayaknya rada berat sih ya. Ini pun perlu penurunan sejauh 166 pip. Wah, itu berat sih. Jadi kalau sampai 166 pip ke depan ya, dalam kurun waktu lagi enggak 12 jam juga sih, berapa ya, 8 jam gitu kan. Lagi 8 jam marketnya sudah turun 166 pip, ya kalian consider nanti kalau mau nge-buy di 2498 sih. Itu. So far ini nggak ada divergent juga ya. Di H1 nggak ada divergent. Kemudian H4 masih flat, masih naik, nggak ada divergent sama sekali. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini.
Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Sekali lagi, hati-hati, ini NFP-nya bisa berbanding lurus, bisa berbanding terbalik dengan USD. Karena yang saya takutkan akan bisa mengulang kejadian 2 Agustus atau ya udah ini bergerak normal seperti hal biasanya. Jadi kalau kalian nggak mau trading pada hari ini pun juga nggak masalah. Jadi sekali lagi stay safe. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.